Pengamat intelijen ini minta semua waspada akan 3 hal ini. Dilansir dari siwu.com, ditulis oleh Harti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di artikel ini. Salah satunya dari pengamat intelijen Stanislaus Rianta yang mengingatkan aparat keamanan tetap waspada terhadap potensi ancaman terorisme, kriminalitas, dan konflik sosial di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, pemerintah yang sedang fokus menangani wabah corona bisa dimanfaatkan para pengacau. Kesibukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 bisa menjadi celah bagi datangnya ancaman-ancaman, termasuk gangguan keamanan nasional. Terkait terorisme, ada beberapa penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Polri yang menunjukkan adanya gerakan signifikan dari kelompok teroris, terutama Jemaah Ansor Daulah alias JAD dan Mujahidin Indonesia Timur alias MIT yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Ini yang pertama. Yang kedua, soal kriminalitas. Ini juga tidak perlu dijelaskan karena siapapun bakal tahu di masa sulit ini tingkat kejahatan wajar meningkat. Urusan perut yang terganggu memang rentan memicu timbulnya tindak kriminalitas, tapi ini masih bukan hal yang mendesak sehingga harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, inilah yang paling berbahaya, yaitu konflik sosial. Apakah pembaca sadar, pelan-pelan kematian para tenaga medis dijadikan alat politisasi untuk menciptakan keyakinan di benak publik bahwa pemerintah tidak becus. Kita memang sedih, banyak tenaga medis yang gugur dalam perang melawan wabah corona ini. Begini, biar jangan salah paham, coba kita flashback dulu ke tahun lalu saat perhitungan suara pemilu. Ada 500-an anggota KPPS dan lebih dari 10.000 sakit saat melakukan perhitungan suara. Tapi ini dijadikan alat untuk menyebarkan propaganda politis busuk. Salah satunya fitnah di mana mereka sengaja diracuni atau dibuat sakit. Padahal tanpa pemilu pun setiap hari ada yang meninggal. Tapi karena kebetulan masih ada masa pemilu, angka ini dibelokkan untuk kepentingan politik. Makanya kita sering dengar mengapa pemilu dituding penuh kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satunya isu kematian ini terus digoreng oleh gerombolan sampah penjual agama itu. Tapi sayang, narasi itu gagal. Ibarat mau membakar, bensin sedikit, hujan pula, api padam. Dan sekarang kematian jumlah tenaga medis juga pelan-pelan dihembuskan untuk mengulangi narasi di atas. Caranya sama, tapi sedikit berbeda. Mungkin mereka akan menggunakan narasi pemerintah, lebih pentingkan investor dan ekonomi ketimbang para tenaga medis. Padahal faktanya, banyak negara yang sudah longgarkan lockdown meski wabah belum selesai. Apalagi dalam waktu dekat. Kabarnya, pemerintah akan longgarkan PSBB atau menerapkan konsep new normal agar untuk memulihkan kehidupan masyarakat. Ini bisa dijadikan pematik untuk membakar isu sensitif. Ia tidak lain adalah untuk menciptakan gejolak sosial agar terjadi chaos, agar pada akhirnya pemerintah tidak berdaya, terjepit, dan dari sana lebih mudah menyerang dengan serangan akhir. Semua ini hanyalah ambisi kekuasaan dari kelompok itu-itu juga. Narasi pemilu curang, gagal, gerakan preman sampah dan bikin siswa rusuh, dan siswa bikin rusuh saat demo, gagal. Wabah corona datang, mereka merasa menemukan sebuah titik terang. Munculnya narasi lockdown untuk melindungi masyarakat dari penularan corona. Ternyata gagal juga karena PSBB yang dijalankan. Mereka berharap angka kasus positif dan kematian melonjak seperti Italia. Gagal. Maunya Indonesia jadi pusat pandemi agar pemerintah jadi sasaran yang sangat empuk, sembuk kue mochi, tapi tidak berhasil. Dan sekarang ada narasi baru dengan bermain-main soal angka kematian pasien dan tenaga medis. Sudah tahu kan siapa yang suka main-main soal ini? Ini adalah langkah putus asa karena mereka tidak kunjung berhasil hingga sekarang. Nafsu yang di ujung kepala selalu sebanding dengan kadar busuknya usaha. Dalam membuat kekacauan, mereka sudah berusaha melempar bensin berkali-kali dalam berbagai kesempatan, tapi apinya tidak pernah membesar dan selalu padam sebelum sempat digunakan untuk melempar. Mereka ini sedang mencari-cari celah yang bagus untuk menciptakan gejolak sosial. Masalah ini
yang menurut saya paling penting dan berbahaya karena melibatkan sentimen masyarakat dengan emosi. Berantas terorisme tidak akan banyak bergesekan dengan masyarakat. Kriminalitas juga sama, tapi gejolak sosial agak sulit karena masyarakat dipancing dan dimanfaatkan. Apalagi kalau sudah dibumbui dengan agama, akan makin liar. Bagaimana menurut Anda? Tulis komen di bawah ini.